dulu. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa follow juga sosial media aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Oke teman-teman, di video aku sebelumnya aku udah pernah buat pengalaman aku lulus CPNS 2019. Dan juga aku udah pernah buat juga amalan yang aku lakukan sebelum aku lulus CPNS 2019. Teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya, oke? Dan di video kali ini aku mau share tips agar teman-teman bisa lolos seleksi administrasi seleksi CPNS 2021. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan sampai keliru dan juga jangan sampai teman-teman melupakan beberapa hal yang sangat penting yang dapat membuat teman-teman gagal seleksi administrasi. Nah, jadi di tahun 2019 lalu, teman-teman aku banyak yang gagal dalam seleksi administrasi ini hanya gara-gara kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi membuat mereka bisa gagal dalam seleksi administrasi. Jadi, buat kamu yang mau lulus seleksi administrasi CPNS 2021, simak video ini sampai selesai, jangan di-skip, oke? Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan juga kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan kamu share ke teman-teman kamu. Oke, kita perhatikan video berikut ini. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa seleksi administrasi ini adalah salah satu anak tangga yang harus kita lewati untuk menuju ke SKD dan ke SKB teman-teman. Jadi kalau kamu tidak lulus dalam seleksi administrasi ini, maka kamu tidak akan bisa lanjut untuk mengikuti SKD dan SKB, maka kamu tidak akan bisa menjadi CPNS ataupun PNS gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk itu aku mau ngasih kalian tips agar kalian bisa mempersiapkan dari sekarang sebelum pendaftaran dibuka. Oke, tips yang pertama yaitu jangan salah pilih formasi. Nah, teman-teman, jadi kamu harus mendaftar di formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu. Jadi kamu jangan memaksakan diri untuk melamar di posisi atau di formasi yang jelas-jelas tidak membuka peluang bagi kualifikasi pendidikan yang kamu miliki. Kalau kamu tetap memaksa untuk melamar di formasi itu yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu, maka kamu harus siap menerima kegagalan dalam seleksi administrasi. Nah, kalaupun kamu lulus misalnya karena panitia itu kurang teliti dalam memeriksa berkas, itu kamu tetap bisa ikut SKD dan SKB sampai lulus, tapi ketika pemberkasan itu di akhir kamu akan dibatalkan kelulusannya, maka itu akan lebih menyakitkan kalau menurut aku ya teman-teman, karena di tahun 2019 kemarin juga ada beberapa orang yang dibatalkan kelulusannya hanya karena jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Lalu yang kedua, kamu jangan terburu-buru saat mengisi data teman-teman. Jadi ketika kamu mengisi di awal, kamu jangan salah mengisikan data, misalnya nomor NIK, kemudian nomor KK, dan juga ijazah. Nah, itu harus sesuai dengan dokumen yang akan kamu scan, yang kamu upload nanti. Kalau tidak sesuai, maka nanti kamu akan digagalkan dalam administrasi. Itu adalah kesalahan dari penginputan data ya teman-teman. Nah, terkadang ada yang berpikir seperti ini. Pada saat di tahun 2019 kemarin itu ada yang berpikir bahwa akan ada masa sanggah, jadi tidak apa-apa mengisi berkas asal-asalan karena nanti bisa disanggah atau diperbaiki. Padahal itu salah teman-teman. Masa sanggah itu bukan untuk memperbaiki data ataupun mengupload berkas. Jadi masa sanggah itu apabila kalau kamu sudah benar mengupload data atau mengunggah berkas
sudah benar semuanya, tapi kamu digagalkan, tidak lulus dalam seleksi administrasi, padahal kamu sudah sesuai dengan kualifikasi, sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Nah, itu baru bisa disanggah. Tapi kalau memang kesalahan ada pada diri kalian yang salah berkas lah, salah unggah lah, salah data atau tidak sesuai dengan formasi, itu kamu tidak bisa melakukan sanggahan. Jadi ya percuma kalau kamu berpikir akan bisa memperbaiki data ketika masa sanggah. Itu salah besar ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kalian harus teliti saat kalian mengisi data kalian. Selanjutnya yang ketiga, tipsnya adalah jangan salah upload foto ataupun berkas. Nah, ini sering terjadi teman-teman. Ketika diminta untuk mengupload foto, pas foto yang berlatar merah, itu kadang tertukar dengan foto lain yang bukan foto kita. Atau ketika di kolom untuk mengunggah ijazah, kita unggah dokumen lain seperti misalnya tertukar dengan KK atau dengan KTP, itu akan menyebabkan kita gagal dalam seleksi administrasi teman-teman. Jadi sebaiknya sebelum kalian mengunggah, kalian kasih nama dulu file berkas itu. Misalnya ijazah, kalian tulis dulu ijazah, jadi supaya tidak tertukar dengan file lain saat kalian mengunggahnya. Dan kemudian untuk foto juga aku sarankan teman-teman agar fotonya itu yang jelas. Jangan gunakan foto yang lama, gunakan foto yang terbaru, karena nanti ketika SKD kalian akan menghadapi yang namanya face recognition saat kalian registrasi untuk seleksi SKD. Jadi kalau foto yang kalian upload tidak sesuai dengan wajah kalian saat ini, maka nanti kalian akan mendapatkan kesulitan dalam registrasi. Kalian harus foto ulang, kalian harus mencocokkannya lagi. Jadi itu akan mengganggu konsentrasi kalian saat mengikuti SKD nanti. Selanjutnya yang keempat yaitu jangan meng-scan dokumen dengan menggunakan handphone teman-teman. Nah, salah satu penyebab paling banyak gagal seleksi administrasi itu adalah dokumen atau berkas yang diupload itu tidak jelas atau buram teman-teman. Ini bisa jadi karena ukuran size yang diminta tidak sesuai, atau bisa jadi karena kalian men-scan-nya menggunakan handphone teman-teman. Jadi aku sarankan kalian untuk men-scan-nya dengan menggunakan scanner agar hasilnya bagus dan tidak buram. Selanjutnya yang kelima yaitu jangan salah melengkapi dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung yang dimaksud ini adalah contohnya seperti surat lamaran dan surat pernyataan teman-teman. Dan setiap instansi itu memiliki format lamaran dan surat pernyataan yang berbeda-beda. Tujuan surat lamaran juga berbeda-beda. Jadi jangan kalian ikuti teman kalian, misalnya dia mendaftar di instansi A, sedangkan kamu mendaftar di instansi B. Nah, terus kamu ikutin contoh surat lamaran yang dia buat. Itu nanti akan berpengaruh kepada seleksi administrasi kamu. Setiap instansi itu punya format beda-beda teman-teman. Jadi kalian bisa cek di instansi yang kalian lamar. Di websitenya itu biasanya ada contoh atau format surat lamaran untuk CPNS, dan juga ada format untuk surat pernyataannya. Jadi kalian jangan sampai salah dalam membuat surat lamaran dan surat pernyataan. Jadi jangan salah format teman-teman. Lalu yang terakhir, jangan mendaftar di usia yang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, di sini untuk pendaftaran CPNS itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun teman-teman. Jadi kalian kalau usia kalian di bawah 18 tahun itu sudah otomatis akan gugur dalam seleksi administrasi. Dan juga apabila usia kalian di atas 35 tahun walaupun hanya 1 hari, itu kalian juga tidak akan lulus dalam seleksi administrasi teman-teman. Sama seperti tadi, kalaupun kalian lulus dalam seleksi administrasi dengan usia yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, nanti ketika sudah sampai di tahap pemberkasan, maka kalian akan dibatalkan kelulusannya alias TMS teman-teman. Jadi sebaiknya dari awal kalau usia kalian sudah di atas
35 tahun walaupun hanya sehari, sebaiknya jangan melamar teman-teman. Tapi untungnya saat sekarang ini masih ada kesempatan bagi peserta yang di bawah 18 tahun dan di atas 35 tahun untuk jadi ASN ya teman-teman. Kalau yang di bawah 18 tahun kalian bisa mendaftar di sekolah kedinasan teman-teman. Kalau yang di atas 35 tahun kalian bisa mendaftar menjadi P3K teman-teman. Itu sama-sama ASN ya teman-teman. Jadi tetap semangat. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tips yang bisa aku kasih untuk kalian agar kalian bisa lolos seleksi administrasi CPNS 2021. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.